Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita nglajengaken pembahasan enggal bab ingkang nomor 8, bab yang ke-8, majaa fir ruqa wat tamaim. Bab tentang ar-ruqa, ini ruqyah, dan tamaim, jimat-jimat. Bab yang ke-8 ini sekalian tasionten kaitanipun kali bab ingkang nomor 7, ananging langkung dipun tafsil taitipun rinci malih berkaitan dengan at-tamaim. Ar-ruqa, jampi-jampi, ruqa, ruqyah niku wonten kali wonten ruqyah syar'iyah, ruqyah ingkang syar'i ingkang dipun ajaraken syariat. Ruqyah ingkang syar'i menika nek jawanipun ruqyah niku suwuk napa nggih? Suwuk, Pak. Ngertos suwuk mboten? Ya, dibacakan jampi-jampi dipun waosaken saking ayat-ayat Al-Qur'an utawi saking hadis, doa-doa ingkang dipun ajaraken Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ruqyahnya dalam bentuk bahasa Arab, wawasan-wawasan bahasa Arab ingkang jelas maknanipun. Tidak boleh ruqyah ada bahasa yang tidak difahami. Ruqyah ingkang kecampuran bahasa yang tidak difahami biasanipun kecampuran kali ruqyah syirik, ruqyah ingkang minta bantuan kepada jin. Ruqyah syirik, ruqyah ingkang biasa dipun aturaken atau ruqyah yang biasa diberikan oleh para dukun. Mereka juga meruqyah. Dukun itu sakniki werni-werni, enten dukun ireng, enten dukun putih, dukun ingkang tampilanipun kiai, sanajan tampilanipun yen ngapunten jubahan jenggoten. Kadang-kadang niku dukun sanes kiai, sanes ini bukan orang yang betul-betul melaksanakan ajaran agama, ananging kiai aslinipun dukun, utawi dukun nggih kedhokipun kiai. Kadang-kadang wonten campuran-campuranipun bacaan-bacaan ingkang dipun pendhetaken saking ayat Al-Qur'an, ananging dipun campur-campur dengan bacaan ingkang boten genah. Niki ruqyah. Dan ketika kita meruqyah, Bapak sekalian, tidak boleh hati kita bersandar kepada ruqyah yang kita baca. Bersandarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah Asy-Syafi, Allah sang penyembuh. Sebagaimana waktu kita berobat sarana ingkang dipun perintahkan syariat. Milih dokter yang kira-kira pakar atau ahlinya, kemudian ikhtiar dengan obat yang kira-kira tepat. Tapi hati kita tidak boleh bersandar kepada dokternya atau kepada obatnya. Tauhid ngajaraken hati kita tetap harus bergantung kepada Allah SWT, sebab Allah yang menentukan segala-galanya.
teng mriki letak yeni tauhidipun. Tamaim utai tamimah, tamaim jamak sing tamimah nggih menika jimat. Jimat yang sering digunakan untuk tolak bala. Niki jimat syirik, jimat kesyirikan. Yang biasanya juga jimat yang biasanya dulu adalah dari gelak atau dari busur unta, kemudian meluas apapun bentuknya yang tujuannya digunakan untuk tolak bala. Kadang tulisan yang ditulis di kertas, kadang tulisan ditulis di figura, ditempelkan di tembok, yang sering tulisannya enggak genah, mboten genah, wonten huruf kualik-kualik, wonten huruf sing dipun. Kemudian kadang-kadang digantungaken teng mobil, kadang digimbol, kadang digantung di rumah, yang semuanya tujuannya adalah untuk tolak bala. Termasuk Mas sekalian, sanajan sayuran kalau men nate zaman musibah Gunung Merapi meletus utawi gempa, tolak balaipun maka semua niku termasuk ya ini bab jimat. Niku termasuk diantara bentuk kesyirikan yang diingkari dalam Islam. Mari kita lihat sekalian dalil-dalil ingkang kaitanipun kali bab ar-ruqa wat tamaim. Itu pun monggo dalil sepindah. Fi sahih, dalam riwayat sahih Bukhari, an Abi Bashir Al-Ansari radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Bashir, sahabat Ansar radhiyallahu anhu, annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi. Abu Bashir pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu perjalanan safar. Safar kalian dipun sebut safar itu artinya pun menyingkap. Menika panjenengan pengen ngertos watek aslinipun sebagian orang safar sareng, safar seminggu, 2 minggu atau sebulan, itu nanti akan kelihatan atau akan menyingkap sebagian perwatakan aslinya. Dia itu pelit atau pemurah, dia ini pemarah atau sabar, dia ini tukang repoti orang atau suka membantu orang. Niku badhe ketinggal dengan safar. Safar itu akan menyingkap sebagian perwatakan atau perilaku seseorang. Mila Umar bin Khattab nanti ketika ini minta persaksian, ada enggak yang kenal orang ini? Ada yang katakan saya kenal. Ditanya Umar, kamu pernah enggak bermuamalah khusus dengan dia? Kadang-kadang sebelum orang melakukan muamalah khusus ketinggalipun saya. Tapi ketika dia sudah melakukan muamalah khusus, ternyata baru kelihatan ya ini aib-aib, cacat-cacatnya. Muamalah khusus itu contohnya pun ini mengadakan muamalah utang piutang. Setelah terjadi utang piutang, ternyata orangnya beler, kemudian butuh nyauran, kemudian ya endo terus. Ini termasuk perwatakan. Atau muamalah khusus, muamalah perdagangan. Bagaimana perwatakan orang itu akan kelihatan. Ini muamalah khusus.
Sehingga ketika seorang dia pernah beramal khusus akan tahu ya ini perwatakan asli tiang kolowau, bagaimana aslinya perwatakan orang tersebut. Yang kedua kata Umar, pernah enggak kamu yaitu bertetangga dengan dia? Sebab tetangga itu yang tahu persis tetangganya, bagaimana muamalah kesehariannya, karena tetangga akan sering berinteraksi dengan tetangganya. Dia kelihatan dia baik atau dia kelihatan buruk, itu akan kelihatan ya ini ketika seorang pernah bertetangga. Dia perhatian atau dia nggak perhatian, dia pemurah atau dia pelit, atau dia suka ganggu atau dia berbaik hati, itu akan kelihatan dengan ini cara yaitu bertetangga. Ini di antara melihat perwatakan seorang. Yang ketiga, itu pernah nggak kamu safar dengan dia? Ini safar, pergian bareng dengan dia, yang ketika safar akan kelihatan ini perwatakan ini seseorang. Sekalian, ini adalah di antara cara melihat perwatakan asli seseorang. Abu Bashir menceritakan bahwasanya dirinya pernah safar bareng Kanjeng Nabi SAW. Fa'arsala rasulan, kemudian Rasulullah SAW mengutus seseorang, mengutus utusan dan menyampaikan pengumuman kepada para sahabatnya, Allah yabqayanna fi raqabati ba'irin qiladatan min watarin au qiladatin atau qiladatin illa qutiat. Jangan atau tidak boleh ya ini ada tali busur, jangan sampai ada lagi di leher unta itu tali busur atau kalung apapun illa qutiat, kecuali harus diputuskan. Allah yabqayanna fi raqabati ba'irin qiladatan min watarin au qiladatin ila qutiat. Ini agar tidak dibiarkan ada unta yang dikalungi dengan busur anak panah atau kalung apapun, kecuali supaya diputuskan. Ini adalah pengingkaran Rasulullah SAW atau pengumuman beliau. Jangan ada yang mereka yaitu membawa atau menggantungkan jimat untuk tolak bala. Ini kita masuk pengingkaran Nabi SAW sekalian, karena kesyirikan termasuk sumber yaitu malapetaka. Sehingga bagaimana seorang muslim betul-betul hidupnya dibersihkan dari yaitu segala macam bentuk syirik, supaya betul-betul bersih hatinya dari ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan seharusnya begitu pemimpin, perhatian pertama yang diperhatikan adalah urusan yaitu bersihnya akidah umat atau akidah masyarakat, supaya betul-betul ini kehidupannya dibersihkan dari segala macam bentuk-bentuk kesyirikan. Umar bin Khattab, beliau ketika melihat pohon yang pernah dipakai untuk baiat para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an, sudah mulai ada orang yang gelibat-gelibet di pohon tersebut. Maka oleh Umar ditebang pohon itu dalam rangka menjaga akidah kaum muslimin. Sebab kalau sampai dibiarkan ke depannya, bisa jadi pohon ini akan menjadi sesembahan, dikeramatkan, kemudian orang itu menjadikan pohon itu tempat tabaruk, sehingga terjatuhlah umat ke dalam perbuatan syirik. Sehingga Umar memotong atau menebang pohon itu dalam rangka untuk menjaga ini akidah kaum muslimin. Umar ibn Khattab sekalian, beliau memecat Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu pasukan perang
yang hampir setiap peperangan selalu menang. Hampir setiap peperangan selalu menang. Sehingga mulai ada unsur kultus dari masyarakat. Maka ketika Umar melihat ini tanda-tanda bahaya, ini sifat muncul, sifat kultus, maka Umar turunkan Khalid, bukan karena kesalahan, bukan karena kekeliruan yang dilakukan oleh Khalid bin Walid, tetapi disebabkan sudah ada tanda-tanda yang akan bisa merusak akidah yakni umat. Di mana rusaknya? Ketergantungan kepada makhluk sehingga nanti sampai melupakan Allah Subhanahu wa taala, ini bahaya. Bahaya. Sehingga Umar ingin membawa hatinya umat kembali bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bergantung kepada makhluk. Ini adalah pemimpin yang betul-betul memperhatikan ini akidah, ini rakyatnya, atau akidah ini umatnya. Dan ini perhatian yang harus perhatian yang paling besar. Bapak sekalian, seorang muslim paling tidak itu ketika kita memiliki komunitas, apakah kita penguasa di keluarga, penguasa di ini masyarakat yang kecil sesuai dengan kapasitas kita, hendaknya perhatian pertama sebelum perhatian kepada hal yang lainnya, niku perhatian yang pertama dan utama hendaknya diperhatikan urusan akidahnya. Ini akidah, ini para pengikutnya. Sebab itu modal yang pokok untuk hidup sebagai seorang yang sukses dunianya maupun akhiratnya. Kemudian dalil ingkang nomor ini kali ini termasuk seandainya kita lihat di rumah atau di rumah kita atau di warung atau di mobil, itu ada dilihat ada tanda-tanda jimat yang digantungkan. Bapak sekalian, kalau itu dalam kekuasaan kita, itu dibersihkan saja. Di rumah umpamanya teseyonton jimat-jimat, kadang-kadang ya keris termasuk jimat, atau akik termasuk tetesakan jimat, atau juga simpanan-simpanan yang lainnya yang mungkin kadang-kadang warisan saking mbah-mbahnya atau simpanan dari orang-orang tuanya dulu. Kalau kita lihat di rumah tangga kita atau di lingkungan kita yang dalam kekuasaan kita, kok ada jimat-jimat yang kita lihat, itu berusaha bagaimana kita membersihkan rumah kita, toko kita, kendaraan kita dari semua bentuk jimat-jimat yang ada. Mboten malah diopeni ini warisan simbah, ini simpenan atau ini cekelan warisan simbah. Ini kalau perkaranya berkaitan dengan ya ini hal yang bertentangan dengan tauhid, ini hendaknya segera dilenyapkan atau dihilangkan atau dibersihkan sehingga betul-betul ya ini diri kita, rumah tangga kita, toko kita, kantor kita, dan tempat kerja kita dan semisalnya semuanya bersih daripada unsur-unsur ya ini kesyirikan. Dan itu dalil kang nomor kali. Monggo tiwas. Ibnu Mas'ud ngaturaken hadis yang pernah didengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna ruqa wat tamaim wat tiwalah syirkun. Sesungguhnya ruqyah dan jimat-jimat, wat tiwalah pelet niku pelet susuk yang sering orang pakai susuk untuk menimbulkan tautan cinta. Sehingga sebagian orang mengatakan kalah rupa menang dupa.
kalah rupane elek, dia ditolak, kemudian main dukun, dupo untuk dia main sihir. Termasuk tiwalah adalah yaitu upaya untuk membuat yang tadinya tidak saling mencintai menjadi saling mencintai. Pelet, susuk. Ar-ruqa wa tamaim wa tiwalah niku termasuk syirik. Zainab, istrinya Abdullah ibnu Mas'ud, dia protes kepada suaminya. Lima taqulu hadza? Wahai suamiku, kenapa kamu katakan seperti itu? Inna ruqa wa tamaim wa tiwala syirkun. Kata Zainab, wallahi laqad kanat aini taktifu wa kuntu ukhtalifu ila fulanil yahud yarqini faida raqani sakanat. Kata Zainab, wahai suamiku, demi Allah, mata saya itu suka bergerak-gerak. Kemudian aku pergi ke seorang Yahudi. Kemudian orang Yahudi ini meruqyahku. Ketika orang Yahudi ini meruqyahku, maka mataku menjadi tenang, tidak bergerak-gerak lagi. Apa kata Abdullah ibn Mas'ud? Innama dzaka amalus syaitan. Itu adalah amalnya syaitan. Kana yankhusuha biyadihi. Syaitan menggerak-gerakkan matamu. Faida raqaha kaffa anha. Ketika orang Yahudi itu meruqyah, maka yakni setan menghentikan menggerak-gerakkan matamu. Innama kana yakfiki antaquli kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka cukuplah kamu mengucapkan doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adhibil ba'sa rabbanas ishfi anta syafi la shifaan illa sifa'uk la yughadiru saqaman. Kata Ibn Mas'ud, cukup kalau kamu ingin meruqyah diri kamu sendiri, maka ucapanlah adhibil ba'sa rabbanas, ya Allah Tuhannya manusia, hilangkanlah ini penyakit ini, hilangkanlah ini penyakit ini wahai Tuhannya manusia. Isfi anta syafi, sembuhkanlah aku ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah sang penyembuh. La shifaa illa shifa'uk, yang tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan yang Kau berikan. Shifaan la yughadiru saqama, ini kesembuhan yang tidak meninggalkan sakit sedikit pun. Niki doa kalau kita meruqyah orang lain atau kita mendoakan orang lain yang sakit, meruqyah orang lain atau meruqyah diri kita sendiri, maka saged dihafalkan doa ini untuk kita bacakan kepada orang yang sakit. Adhibil ba'sa rabban nas, ya Allah hilangkanlah penyakit itu wa ya Allah Tuhannya para manusia. Isfi antas syafi, sembuhkanlah ya Allah, Engkau adalah sang penyembuh. La shifa illa shifa'uk, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan yang datang darimu. Sifaan la yughadiru saqaman, kesembuhan yang tidak menimbulkan sakit sedikit pun. Ini adalah ruqyah syariah, ruqyah yang syar'i yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ampun, pergi ke dukun, jangan pergi ke dukun atau ke orang-orang yang semisal pengobatan-pengobatan alternatif yang yaitu dilakukan dengan cara-cara yang aneh. Sekalian kadang-kadang tiang sakit niku ini yang namanya sakit nggak pengen ndang mari, pengen dia cepat sembuh. Dan di sini pentingnya orang yang mereka memiliki ilmu akidah tauhid. Disitulah diantara letaknya
orang yang mereka punya akidah tauhid akan bisa memilah-milah mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Termasuk nyuwun ngapunten, ketika kita juga diuji oleh Allah dengan kesulitan hidup, kesulitan rezeki, ya termasuk nyuwun ngapunten masa-masa pandemi, banyak yang diuji oleh Allah dengan kesulitan ekonomi. Maka seorang yang mereka punya akidah, dia akan bisa memilah-milah mana jalan rezeki yang boleh dia lakukan, mana jalan rezeki yang tidak boleh dia lakukan. Sebab untuk mendapatkan rezeki itu nyuwun ngapunten bukan sekedar ikhtiar, seperti juga ketika orang menginginkan untuk mendapatkan kesembuhan, bukan sekedar ikhtiar. Ikhtiar itu konten kali, onten ikhtiar ingkang halal, onten ikhtiar ingkang haram. Sama-sama hasilnya mendapatkan uang. Ingkang sunggal dodolan teng pasar Keranggan, buka toko, dia ini berusaha jual beli, maka keuntungan yang dia dapatkan dengan cara jual beli niki didapatkan dengan cara yang halal. Dia mendapatkan keuntungan dengan cara yang halal. Tapi kalau dia itu mendapatkan uang dengan cara menipu, merampok, mencuri, niki termasuk mendapat upaya mengikhtiar mendapatkan rezeki dengan cara yang haram. Dan di antara fitnah zaman, Bapak sekalian, Nabi ngendikaken, layak tiyanna ala nasi zamanun, akan datang zaman di mana seseorang la yubalil mar'u bima akhadha al-mal min amin halalin am min haramin. Orang tidak peduli lagi apakah dia mendapatkan harta dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram, maka tidak dia pedulikan. Sekalian, yang akan mengendalikan kita dari hal-hal yang seperti itu adalah ilmu agami. Sehingga mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang syirik, mana yang tauhid, mana yang haram, mana yang halal, niki semuanya kembalinya kepada ini ilmu agami. Niki pentingipun orang yang berilmu. Sehingga walaupun kita nyuwun ngapunten umpamanya ditakdir Allah melarat, maka kita tidak serta-merta untuk menghilangkan kemiskinan, kefakiran kita kemudian dengan segala cara. Tidak mau tahu caranya itu halal atau caranya itu haram. Tapi orang yang punya ilmu, dia akan bisa memisah-misah, oh ini yang dibolehkan syariat, ini yang dilarang oleh syariat, termasuk diantaranya dalam perkara mencari kesembuhan. Kesembuhan itu seorang mukmin yakin seyakin-yakinnya kesembuhan hanya Allah yang akan menyembuhkan, karena Allah Asy-Syafi. Dan ketika kita diperintahkan oleh Allah atau oleh Rasulnya, fatadawau, berobatlah kalian, likulidain dawa, karena setiap penyakit itu ada obatnya. Ma'angsalallahu ta'an illa angsalallahu syifaan. Tidaklah Allah menurunkan penyakit, pasti Allah turunkan obatnya. Di sini seorang muslim dia akan berikhtiar mencari jalan-jalan kesembuhan yang dibolehkan oleh syariat, tidak melakukan cara-cara yang dilarang oleh syariat, dengan hatinya tetap bergantungnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebagaimana kata Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, wa idza maridtu fahuwa yashfini. Kalau aku sakit maka Allah Subhanahu wa taala yang akan menyembuhkanku. Sekalian, bismillah mali, bahwa keterjerumusan orang ke dalam perbuatan syirik dan keharaman itu tidak berkaitan dengan kemajuan teknologi. Sebagian orang sok dengan ungkapannya, nggak mungkin kita ini sudah zaman teknologi kayak gini bakal jatuh dalam syirik.
Wong kenyataannya membuktikan zaman kita yang sudah dikatakan era ini teknologi canggih, banyak yang mereka malah nyembah, ada yang nyembah tikus, ada yang nyembah ketek, ada yang nyembah ini kerbau, ada yang nyembah manusia dan semisalnya. Karena memang ilmu yang mengajarkan tentang perkara-perkara seperti itu adalah ada pada ilmu risalah. Ini ilmu yang diajarkan oleh ini nabi atau para nabi. Adapun ilmu yang diajarkan berkaitan dengan teknologi dan semisalnya tidak mengajarkan sesuatu yang ini bisa mengantarkan kita faham mana yang halal, mana yang haram. Orang pinter canggih internet, kalau dia tidak punya agama, maka yang akan dia upload di internet itu ya pemahaman ateisnya, kemudian kerusakan moral, kemudian ungkapan yang tidak terkendali. Beda dengan orang yang mereka memahami tentang agamanya. Dia akan menggunakan fasilitas dunianya untuk yaitu menampilkan semua yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebenarnya niki pentingipun kita faham agama. Maka kata Nabi SAW, mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah akan fahamkan tentang agama. Sehingga kebaikan itu kembalinya kepada sejauh mana seseorang faham tentang agama. Orang tidak faham agama, dia akan keblondrok ke dalam perbuatan, yaitu kesyirikan. Dalam riwayat yang lainnya, Ibnu Mas'ud diterangkan tentang Ibnu Mas'ud berkaitan dengan peringatan pada keluarganya itu. Kata Zainab, ini istri Ibnu Mas'ud, kanat ajuzun tadkhulu alaina tarki minal humrah. Ada seorang wanita tua yang dia itu biasa ke rumahku untuk mengobati, meruqyah, mengobati dari penyakit humrah. Penyakit humrah itu penyakit demam yang menimbulkan penyakit kulitnya itu merah-merah. Wa kana lana sarirun tawilul qawaim. Dan kami punya tempat tidur yang cagaannya itu tinggi, kaki-kakinya itu tinggi. Wa kana Abdullah idza dakhala tanah naha wa sawwata. Dan Abdullah bin Mas'ud itu salah seorang sahabat yang termasuk memiliki keutamaan yang disebutkan Rasulullah SAW. Di antara keutamaan Ibnu Mas'ud itu, beliau adalah orang yang direkomendasikan oleh Nabi, kalau pengen belajar Quran seperti yang Allah turunkan, maka belajarlah kepada Ibnu Mas'ud. Setunggal. Nomor kali Ibnu Mas'ud juga dikatakan Nabi, betisnya Ibnu Mas'ud yang kecil. Pernah Ibnu Mas'ud ketika ada angin kemudian betisnya tersingkap, kemudian jadi bahan ketawaan orang sekitarnya karena betisnya kecil. Kata Nabi, betisnya Ibnu Mas'ud di hari kiamat kelak itu lebih berat dibandingkan dengan gunung Uhud. Padahal gunung Uhud niku panjangipun sekitar 7 kilo, lebaripun sekitar 2-3 kilo, dan tinggi pun sekitar 350 meter. Pinten beratipun? Ya nggak tahu berapa ratus ton atau berapa juta ton. Kata Nabi, betisnya Ibnu Mas'ud ini lebih berat dibandingkan dengan ini gunung Uhud. Ini termasuk keutamaan. Ibnu Mas'ud itu kalau masuk rumah itu dehem itu ya sekitar bunyi-bunyi untuk membedakan ini dehem, supaya kalau yang di dalam itu ada wanita ajnabiyah, wanita asing, maka tahu Ibnu Mas'ud masuk, maka segera mereka siap-siap atau dia pakai hijab atau menutup hijab supaya tidak ini kelihatan oleh Ibnu Mas'ud. Fadakhala yauman falamma sami'at sautahu, pada satu hari maka
istrinya mendengar suara Ibnu Mas'ud. Ihtajabat minhu, atau wanita ini mendengar suara Ibnu Mas'ud, maka wanita tua tadi kemudian segera dia berhijab supaya tidak terlihat oleh Ibnu Mas'ud. Faja'a fajalasa ila janibi. Ibnu Mas'ud pun kemudian duduk di sebelahku, kata istrinya. Famassani, lalu dia menyentuhku. Fawajada massa khaitin, lalu Ibnu Mas'ud mendapatkan ada gelang yang nempel di tanganku. Faqala, kata Ibnu Mas'ud, mahada, apa ini, gelang apa ini? Faqultu ruqa li fihi minal khumrah. Ini adalah ruqyah yang diberikan kepadaku untuk menghilangkan penyakit, yaitu penyakit kemerah-merahan, penyakit kulit, demam atau panas yang menimbulkan kemudian yaitu bintik-bintik merah atau kemerah-merahan. Fajadabahu wa qata'ahu farama bihi. Lalu oleh Ibnu Mas'ud gelang tersebut ini ditarik dan diputus dan dibuang. Waqala, dan Ibnu Mas'ud mengatakan, laqad asbaha alu Abdillahi aghniya'a 'ani syirki. Sungguh keluarga Ibnu Mas'ud itu keluarga yang tidak butuh dengan syirik. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna ruqa wa tamaim wa tiwalah syirkun. Aku mendengar Nabi bersabda, sungguhnya jampi-jampi dan jimat-jimat dan tiwalah pelet itu termasuk syirik. Sekalian, ini sikap Ibnu Mas'ud. Dan ini pentingnya seorang dia memahami yakni agamanya. Dan bagaimana kepala keluarga betul-betul bertanggung jawab agar keluarganya itu betul-betul bersih dari yakni perkara-perkara syirik. Dan ketika kita melihat di tengah-tengah keluarga kita itu ada ini kesyirikan, hendaknya kepala keluarga bertanggung jawab untuk betul-betul membersihkan dari keluarganya itu segala macam unsur kesyirikan. Nyuwun ngapunten, Nabi menyebut kepala keluarga yang tidak urusan dengan keluarganya tentang kemaksiatan, tentang kemungkaran, itu disebut dengan dayuth. Dayuth. Dayuth niku nek basa Jawanipun nggih nyuwun ngapunten germo. Ini orang yang mereka membiarkan kemungkaran terjadi di tengah-tengah keluarganya. Alladzi yukirul khubtha fi ahli. Dayus adalah kata Nabi orang yang mereka membiarkan keluar di tengah-tengah keluarganya kemungkaran itu terjadi. Kemungkaran dibiarkan, istrinya nggak pakai jilbab ya dibiarkan keluar, nggak menutup aurat dibiarkan, anaknya nggak pakai menutup aurat dibiarkan, kemudian keluarganya banyak kemungkaran dibiarkan, anaknya pacaran gonta-ganti dengan laki-laki dibiarkan. Ini adalah keluarga yang disebut Nabi dengan istilah dayus. Ini kepala keluarga yang membiarkan anggota keluarganya yaitu melakukan kemungkaran-kemungkaran. Termasuk Bapak sekalian pelajaran ini pun terkadang seorang yang sudah mereka bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, karena tidak fahamnya tentang agamanya, dia terjerumus dalam perbuatan-perbuatan kesyirikan karena tidak tahu. Zainab istri Ibnu Mas'ud ini orang yang ini muslimah yang sudah bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tetapi beliau masih pakai gelang-gelang jimat-jimat ruqyah yang dinilai Ibnu Mas'ud sebagai ruqyah syirkiyah qalawau. Dan ini disebabkan berkurang atau karena kurangnya kadar ilmu. Maka tenuki demikian juga diantara kita, terkadang karena kurangnya kadar ilmu kita, banyak yang menyelisih ajaran Islam karena tidak faham, karena tidak tahu. Malah sampai satu saat kata Nabi, orang-orang yang mereka menghidupkan ajaran Islam di tengah-tengah kaum muslimin niku menjadi aneh.
sangat dipandang sangat aneh, dipandang sangat asing, sangat asing. Karena saking sudah tersebarnya berbagai macam penyimpangan-penyimpangan agama, kadang-kadang yang bukan amal agama malah menjadi amal agama, yang amal agama itu malah ketutup, sehingga ketika dihidupkan menjadi sangat-sangat aneh, sangat-sangat aneh. Jadi ngapunten, umpamanya yang kecil-kecilan, umpamanya sebagian orang melihat orang yang berjenggot atau apalagi tesih nom berjenggot niku super aneh, sehingga jadi bahan olok-olokan. Ada yang olok-oloknya masih ringan, enom kaya wis tuwek le jenggoten. Apalagi kalau jenggotnya ya ini ya rada elek, jadi bahan ketawaan. Ada lagi yang gelari jenggot begitu kayak tusuk sate mau. Hingga untuk menunjukkan ini ketidaksukaannya. Wonten malih ingkang lebih mencela lagi kaya wedhus, jenggoten kaya wedhus. Padahal itu semuanya diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ini termasuk ciri khas seorang Muslim, kata Nabi, untuk menyelisih Yahudi dan Nasrani, menyelisih orang-orang Majusi, khaliful Yahud, selisilah orang-orang Yahudi, khalifu ahlal kitab, selisilah orang-orang ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, khaliful Majus, selisilah orang-orang Majusi, sehingga seorang Muslim punya identitas keislamannya. Maka tenuki nyon ngapunten celana cingkrang, cingkrang di atas mata kaki, Bapak sekalian, niku sampun ajaranipun termuat di kitab-kitab hadis yang dikumpulkan para ulama. Semuanya kalau membaca ada bisa tahu riwayatnya. Tapi saking asingnya, saking tidak pernah diperdengarkannya kepada kaum muslimin, taunya itu kalau di TV teroris itu cingkrang, sehingga orang yang cingkrang itu langsung tuduhannya teroris. Kalau zaman riyen yo ngapunten, nek cingkrang itu Islam jamaah, aliran sesat yang pernah divonis oleh kejaksaan sebagai aliran sesat. Nek cingkrang Islam jamaah aliran sesat. Kalau sekarang karena yang sering disuting-suting di TV-TV itu adalah teroris, ini teroris. Termasuk ketika seorang wanita berhijab dengan rapat, jilbaban, cadaran, ini istrinya teroris, ini perempuan teroris, aliran sesat. Ini karena saking meratanya kebodohan, ketidaktahuan, sehingga apa yang diajarkan agamanya menjadi sangat asing. Nabi mengajarkan sholat kita kalau softnya itu dalam kondisi normalnya ngapunten itu rapat, sehingga imam sering paring apa sawu sufufakum, sawu rapai ini sempurnakan soft kalian, ini rapatkan, luruskan. Ini adalah mengambil dari petunjuk Nabi, hadis-hadis Nabi. Tapi kadang-kadang sayang, karena tidak juga difahamkan makna sawu sufufakum, sang imam ngendikakan sawu sufufakum madhep ngilen, madhep kiblat, makmumipun dalam keadaan sopipun ting blasik, teng mboten rapat, mboten lurus, ngejawabipun sami'na wa ta'na. Jawabanipun kalih komandunipun mboten nyambung, sebab juga hanya taunya pokoknya kalau dengar sawu sufufakum ya sami'na wa ta'na, sanajan sopipun bila-bila, sopipun renggang-renggang. Ini karena saking mboten fahamipun. Terus nek enten tiyang kang rapetaken soft niki dianggap niki aliran sesat. Aliran sesat. Nek zaman sakniki nggih kathah digelari dengan nyon ngapunten istilah Wahabi, Wahabi lho nggih sesat. Salate mepet-mepet. Niki adalah termasuk keterasingan di tengah-tengah kaum muslimin. Malih contohipun nyon ngapunten walimah, cara pernikahan ingkang syar'i
ingkang nyocoki syariat kakung dipun pisah kalih putri. Kemudian boten nanggap ingkang bertentangan kalih syariat. Mangke ketika ada sebuah keluarga ingkang nerapaken cara ingkang makaten niku badhe dados ghibahan, dados apa namanya pun jadi pembicaraan di tetangga-tetangga raumum walimane raumum artinya mboten ngikuti keumuman yang ada. Aneh, ngane-anehi. Ini disebabkan karena memang keterasingan ajaran Rasulullah SAW karena saking jauhnya dari bimbingan yakni agama. Sekalian, maka pentingipun kita sinau belajar sebatas ngertos sebetulnya amalan kita ini nyocoki agami napa mboten. Sehingga yang penting seorang muslim itu punya dasar sikap bahwa amalan saya harus selalu didasarkan dengan ilmu. Niki kedah patokan. Sehingga nek tiyang niku ngritik napa menyalahkan niku endi ilmune endi. Sehingga sing penting ilmune pripun. Sehingga kembalinya kepada ilmu, mboten Pak Kiai, mboten Pak Ustadz, tapi ilmunipun pripun. Kita itu juga bisa berubah dan mau berubah. Sing penting niku onten dasar ilmunipun ingkang maton. Sehingga tiang sepuh kita ngendikaken urip kuwi sing maton mboten waton urip. Urip maton nggih menika urip ingkang ngagem tuntunan. Jelas tuntunanipun jelas yeni ilmunipun mboten namung angsa mboten namung asal yeni gelinding mboten tanpa bimbingan tanpa ilmu. Sekalian niki riyen ingkang kita teraken sampai 5:30 wonten pamuritan pirsa. Pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, afwan, apakah ada tanaman lain yang dicontohkan Rasulullah SAW yang disabdakan beliau bahwa tanaman itu dibenci setan selain daun bidara? Tanaman dibenci setan. Tanaman? Iya. Selain daun bidara apakah ada lagi? Wallahu taala alam bisawab. Kalau daun bidara itu yang direkomendasikan untuk dipakai ruqyah. Kalau tanaman secara umum itu ya semuanya tanaman termasuk tanaman-tanaman yang bagus, bahkan kita nggak boleh merusak tanaman, apalagi tanaman-tanaman yang sangat ini dimanfaatkan, bermanfaat. Termasuk ketika kita berada di bawah pohon yang lindung, yang sering ngeyup di situ, tidak boleh kita kencing di situ atau di situ, yang nantinya akan bisa membuat mandorot bagi orang lain. Wallahu taala alam bisawab. Tanaman-tanaman ada tanaman yang dibenci oleh Nabi atau ya yang mana? Kalau Nabi menyebutkan tentang pohon gharqad, nanti di akhir zaman itu orang Yahudi setiap pohon akan mengatakan, "Wahai Muslim, kesini loh, ada orang Yahudi di belakangku ini loh, ndelik di sini itu supaya dibunuh." Kecuali pohon gharqad. Sehingga orang-orang Yahudi banyak yang menanam pohon gharqad, memperbanyak pohon gharqad, karena pohon gharqad yang akan besok yang termasuk di antara yang akan melindungi orang-orang Yahudi. Wallahu taala alam bisawab. Pohon Natal? Pohon Natal niku pohon apa gamelan? Nawi cemara sinipun nggih saya mawon cemara niku. Yang tidak boleh itu kita terlibat di dalam acara-acara tiang-tiang kafir, tiang-tiang musyrik. Niku ciri ibadur rahman la yashhaduna zura walladzina la yashhaduna zura. Ibadur rahman hamba Allah itu orang-orang mukmin itu dia tidak akan ikut menghadiri acara-acara kesyirikan, kepalsuan, kekafiran. Termasuk tidak boleh kita mengucapkan selamat terhadap acara-acara yang mengandung unsur kemurkaan Allah Ta'ala. Kalau ada orang mengatakan nggak apa-apa, wong kita sekedar mengucapkan, sekedar ucapan kok. Nyon ngapunten, sekedar ucapan itu Nabi ngendikaken ada seorang
yang mereka mengucapkan yatakallamu bil kalimah, mengucapkan satu kalimat yang tidak disangka-sangka kalimat itu bisa menjerumuskan dia ke lembah jahanam. Sak kecap niku saged menjerumuskan orang ke lembah jahanam. Ucapan apa itu? Ucapan yang mengundang kemurkaan Allah Ta'ala. Allah ngendikaken, laqad kafaral ladzina qalu innallaha thalithu thalathah. Telah kafirlah orang mengatakan Allah satu di antara yang tiga. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Telah kafirlah orang mengatakan Allah adalah Isa ibnu Maryam. Kemudian yatatakatu yatafattarna samawatu yakatu samawatu yatafattarna, hampir-hampir langit itu runtuh, bumi itu terbelah, gunung itu jugruk disebabkan ucapan mereka Allah mengambil anak. Ini perkataan keyakinan yang membuat Allah murka. Lalu kita dengan enteng mengucapkan selamat. Dengan enteng kita mengucapkan selamat dengan alasan itu toleransi. Nyun ngapunten. Kalau bicara tentang toleransi dalam masalah muamalah, tidak ada agama yang lebih indah dan lebih berakhlak mulia dalam mengajarkan kita bermuamalah dengan orang kafir atau non muslim. Tapi kalau dalam masalah akidah tidak boleh seujung rambut pun bergeser. Sehingga harus bisa dibedakan antara keyakinan akidah dia dengan muamalah. Nabi punya tetangga Yahudi, punya tetangga Nasrani. Nabi juga kadang memberikan hadiah kepada mereka, berbuat baik kepada mereka, karena Islam mengajarkan begitu. Tidak boleh kita zalim kepada siapapun, walaupun kepada orang kafir kita tidak boleh zalim. Kita harus bersikap adil. Tidak boleh orang kafir kita sakiti. Termasuk dengan ucapan kita wa qulu linnasi husna, ucapan untuk manusia umum. Manusia itu ya muslim, ya kafir, ya musyrik, ya fasik. Ucapan yang baik, sehingga kita tidak boleh berbuat buruk, berbuat jelek, berbuat zalim kepada orang sekalipun dia kafir. Tetapi kalau urusan akidah tidak boleh bergeser seujung rambut pun. Ini yang kemudian banyak dirusak di tengah-tengah masyarakat kita. Bahkan berkaitan dengan acara-acara kesyirikan, ikut nimbrung, ikut memakmurkan, ikut menjaga dan seterusnya. Ini termasuk hal-hal yang bertentangan dengan akidah seorang muslim. Bagaimana kita mengucapkan selamat terhadap perbuatan yang Allah sangat murka. Sampun cekap sekalian, maka tadi insyaallah kita lanjutkan pembahasan ingkang badhe datang. Matur nuwun sangat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.